Kira-kira peta ke depan nih gimana nih bulan Agustus nih? Mereka bisa mengadakan random di mana saja. Ketika mereka lihat itu ada sasaran di depan mereka, mereka akan main di situ. Jadi 17 Agustus tetap harus kita waspadai. Waspadai tetap. Beirut, Lebanon ini sangat-sangat plural sebetulnya. Itu mereka pasti membutuhkan yang namanya bahan baku bom, peluru. Kita ketahui bahwa amonium nitrat itu adalah bahan baku untuk membuat bahan peledak. Bom Bali itu yang menyebabkan 213 orang terbunuh sampai 88 warga Australia terbunuh pada bom Bali 2 itu juga hanya 1 ton. Ini 2.700 ton. Ini 2.700 ton. Assalamualaikum, sugeng enjang pinaringan berkah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Spy Master, subscriber channel akun YouTube Ridwan Jogja yang saya hormati. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa ketemu lagi di edisi rutin mingguan tiap hari Kamis. Kita akan rutin Selasa, Kamis, Sabtu membahas berbagai topik terkait strategic intelligence, tentang terorisme, dan juga tentang sosial budaya permasalahan yang ada di masyarakat sehari-hari. Di edisi kali ini saya kedatangan tamu spesial, nanti akan saya perkenalkan. Ya, tapi sebelum itu saya kira teman-teman banyak yang bertanya tentang kejadian di Beirut yang masih rame ya beberapa hari lalu. Belum lama terjadi satu ledakan besar di pelabuhan Beirut yang jumlah korbannya sampai ratusan, bahkan ini masih dihitung ini korbannya totalnya berapa, dan kita lihat di media sosial video itu sangat viral dengan berbagai angle. Banyak yang bertanya kepada saya, beberapa media juga bertanya apakah ini termasuk terorisme atau bukan. Nah, ini saya kira harus kita analisa khusus nanti ya. Dan saya sedang siapkan satu video, nanti akan tayang segera, yang akan kita bahas tentang kejadian Beirut secara detail. Tetapi sebagai awal saya kira analis para expert di bidang strategic intelligence selalu tidak terburu-buru menganalisa sesuatu. Jadi ketika terjadi kejadian, kita tidak langsung buru-buru menuding seseorang atau sebuah lembaga terlibat di situ. Pasti harus ada pengumpulan data dulu dengan timeline analisis, dilihat apakah ada kejadian-kejadian yang berturutan yang kebetulan dalam satu urutan timeline dengan kejadian itu. Bisa juga dengan network atau mind mapping ya, siapa yang kemungkinan terlibat, siapa yang diuntungkan dengan kejadian itu. Jadi saya kira masih terlalu dini kita membahas itu. Informasi yang berkembang sampai hari ini adalah itu berasal dari amonium nitrat 2.700 ton yang tersimpan sejak 2013, hampir 7 tahun yang lalu, dan kemudian meledak kemarin. Nah, saya kira nanti akan kita bahas di situ, tapi saya lagi kedatangan tamu istimewa. Nah, siapa dia? Inilah beliau. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kedatangan tamu istimewa nih, Ustadz Sofyan Sauri. Nah, nanti biografinya, biodata beliau akan kita tampilkan nih nanti di layar ya kan. Sret. Nah, itu kelihatan biodata singkat beliau. Tapi kita mau ngobrol-ngobrol nih, Rat. Gimana? Di era corona sehat-sehat aja kan? Alhamdulillah sehat saja. Alhamdulillah. Aktivitas masih normal ya? Masih normal. Ngajar, Ya. di pondok, keliling gitu ya. Ceramah ya. Jadi sobat YouTube, ini Ustadz Sofyan Sauri. Nah, kalau sobat YouTube penasaran, beliau ini adalah mantan napi terorisme. Jadi kita bahas pertanyaan apakah terorisme rekayasa intelijen itu tidak berdasarkan kira-kira, tapi saya langsung datangkan pelakunya, pelaku aslinya yang bahkan pernah ditahan, Ustadz ya? Iya. Berapa lama? Selama 10 tahun. Oh, itu dalam kasus apa, Ustadz? Dalam kasus waktu itu camp latihan militer di Aceh. Di Aceh ya? Di Aceh besar di daerah Janto. Jantung tahun 2010. 2009 2010. Tapi kemudian sempat pembebasan bersyarat ya. Iya, kemudian saya divonis 10 tahun. Iya. Mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat, Iya. dan saya bebas di awal-awal 2016 akhir 2016. Iya. Oke, Tat. Jadi alhamdulillah sekarang udah bebas. Nah, tapi pertanyaannya, Tat, itu dulu dengar-dengar
Ustadz Sofyan ini dulunya polisi ya? Iya betul. Ah, gimana itu? Ya, artinya ini sebuah pesan sebetulnya bagi siapa saja bahwa ancaman terpaparnya seseorang terhadap paham radikalisme, terorisme, dan ekstremisme itu tidak mengenal status sosial. Kaya, miskin, intelektual, bahkan intelektual lebih cenderung bisa menerima karena orang eksakta atau saintis itu lebih mudah terkena paparan pemikiran kekerasan, radikalisme, dan ekstremisme daripada orang-orang sosial. Kenapa demikian? Karena orang eksakta ini berpikir simple, logika 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4. Ya, menyebabkan kemudian banyak sekali orang-orang pintar yang pandai secara akademik, secara saintis itu lebih mudah menerima pemikiran-pemikiran seperti ini ketika mendapatkan doktrin atau brainwash dan ini masuk di akal mereka, maka mereka mudah terpapar. Nah, adapun saya sebagai anggota Polri dan sebagainya, gitu, itu juga walaupun kita punya lingkungan wawasan kebangsaan yang cukup dan baik gitu, ayah kita juga seorang anggota polisi, kakak kita anggota polisi, kita tinggal dan lahir di lingkungan Kelapa II Brimob, di asrama polisi, tapi tidak ada yang bisa merasa aman terhadap bahaya pemikiran ini. Dia bisa menyasar kepada siapa saja tanpa memandang status. Dan kita lihat, ternyata juga kita lihat track record daripada misalnya Angkatan Darat Mesir, kepolisian Mesir itu banyak menjadi anggota Al-Qaeda, kemudian masuk bergabung dengan jamaah jihad. Kita lihat pada tahun 80-an ada seorang letnan ketika dalam upacara defile dan parade dan defile di hari angkatan bersenjata atau kemerdekaan Mesir itu langsung ketika parade dan defile salah satu pasukannya menyerang langsung Anwar Sadat dan dibunuh oleh yang dikenal dengan Khalid Islambuli, dan bahkan itu namanya diabadikan jalan oleh pemerintah Iran, namanya Jalan Street Khalid Al-Islambuli gitu, untuk menghargai seorang letnan perwira yang berhasil membunuh Anwar Sadat karena dia mengadakan perjanjian meninggalkan orang-orang Arab, bangsa Arab dengan Israel, dan itu menyebabkan terbunuhnya Anwar Sadat. Jadi artinya walaupun polisi, PNS, pengusaha itu nggak steril ya? Tidak steril. Dari ideologi ini ya. Betul. Nah ini gini Tat, sering ada pertanyaan ya teman-teman ini. Kenapa sih terorisme di Indonesia ini nggak seperti di film-film gitu? Kan kalau di film-film, wah dia pakai rudal gitu kan, seperti di film-film. Tapi yang di kita ini kan banyak yang, mohon maaf nih, ada yang pedagang keliling gitu kan, ekonomi lemah. Jadi sebenarnya petanya sekarang tuh gimana sih, Dad? Petanya, peta terbaru. Pertama, di Indonesia ini kan menganut sebuah paham, ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 51, Undang-Undang Darurat. Kita tidak boleh membawa sajam, senjata tajam. Kita tidak boleh mempunyai senjata api di luar ketentuan, di luar daripada regulasi peraturan. Nah, itu menyebabkan kemudian tidak banyak senjata yang beredar di masyarakat kita, dan itu menyebabkan barang-barang tersebut menjadi ilegal. Ini salah satu keuntungan kita sudah punya, walaupun undang-undang itu sebenarnya dibuat untuk meredam pemberontakan pada saat itu gitu. Tetapi ini cukup baik karena menertibkan. Kita bisa lihat negara maju seperti di Amerika saja, walaupun sudah masyarakat maju dengan demokratis yang sedemikian rupa, tapi juga penyalahgunaan terhadap senjata api juga luar biasa, banyak sekali. Nah, Indonesia kita diuntungkan dengan adanya regulasi seperti ini, sehingga setiap orang punya bebas memiliki senjata api, walaupun sebenarnya kita bisa saja di pasar-pasar black market mendapatkan barang-barang seperti itu. Dan kalau kita lihat sejarah terorisme di Indonesia seperti bom Bali, bom Mario dan sebagainya, itu ternyata sisa-sisa residu daripada konflik Ambon dan Poso. Dan itu sebagaimana dalam banyak keterangan oleh Ustadz Ali Imron, dia mendapatkan barang-barang seperti TNT, mendapatkan barang-barang amonium nitrat dan sebagainya, itu didapatkan berasal dari sisa-sisa konflik Poso dan Ambon gitu, misalnya seperti itu. Nah sebentar, saya potong ya. Sebenarnya tujuan utama kelompok teror masih ada di Indonesia itu apa sebenarnya? Tujuan utama mereka apa? Iya, sebelum terjadinya teror-teror di Indonesia, sebetulnya Indonesia bukan satu kali mendapatkan serangan teror, tetapi ada black story, sejarah hitam. Munculnya pemberontakan dulu yang namanya Darul Islam atau DITII oleh Soekarmaji Marijan Kartosuwiryo. Nah, dari situ ada sumbatan-sumbatan politik pada dasarnya. Artinya ada yang belum clear tentang Indonesia ini. Ada satu pihak yang ingin menjadikan Indonesia menjadi negara Islam, Islamic State. Ada yang mengatakan ini kita negara seperti republik. Kita menjadi negara seperti karena kita majemuk dan plural dari banyak suku bangsa, agama dan sebagainya.
kita seperti ini. Nah, kemudian diambillah sebagian oleh umat Islam untuk mengambil jalan tengah, yaitu menerima negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 sebagaimana kesepakatan founding father kita pada saat itu gitu. Tetapi tidak bagi kelompok-kelompok seperti NII atau DI Darul Islam, dan sampai sekarang masih mereka memimpikan negara Islam, dan itu menjadi sebuah paham dan ideologi yang tadinya awalnya menjadi sebuah persoalan politik tentang orientasi negara, lalu menjadi sebuah paham. Nah, inilah kemudian kalau kita lihat kenapa para pelaku terorisme itu mempunyai latar belakang NII dan DITI. Nah, ini sebetulnya ada doktrin yang disematkan, yang diberikan kepada para pemberontak-pemberontak dulu menjadi ayah ideologis, dan kemudian turun-temurun menjadi sebuah paham, dan inilah yang menjadi berangkat belum selesainya politik Indonesia. Nah, setelah ISIS masuk, tambah-tambah lagi. Nah, ditambah lagi ada ideologi paham transnasional ya, seperti misalnya ada pemikiran Salafi yang terlalu ekstekstual, kemudian ada paham Ikhwanul Muslimin yang juga membuat umat Islam menjadi melek terhadap masalah politik gitu. Nah, kemudian bertemulah dengan muatan-muatan pemberontakan lokal yang tadi di ITII, kemudian menjadi mentransformasi, kemudian menjadi sebuah paham lebih militan, bahkan lebih metodologis. Mereka mendapatkan legalitas, mendapatkan pembenaran-pembenaran, dan segi geopolitik dan lebih mendunia dan sebagainya, itu mereka mendapatkan justifikasi kebenaran akan benarnya aksi-aksi mereka. Gitu. Jadi sebenarnya ini koneksi dengan dunia internasional tetap muncul ya. Setelah misalnya kan dulu ada JI, setelah JI kemudian jadi JAT, kemudian JAD, dan sekarang masih eksis gitu ya. Nah, Tat, kalau boleh tanya nih, dulu kenapa awal-awalnya faktor apa yang membuat Ustadz Sofyan ini mulai berpaling dari kepolisian dan merah putih itu, negara Indonesia itu? Faktor apa? Faktor-faktornya begini, di era-era milenium, ibarat tahun 2000 itu era milenium, itu ketika teknologi informasi mulai terbuka, kita dapat mengakses berita begitu cepat ke luar negeri dan sebagainya. Kita banyak disuguhi oleh berita-berita tentang dunia Islam, ketidakadilan dunia Islam, misalnya masalah Palestina, masalah di Chechnya, kemudian masalah-masalah dunia Islam yang kemudian disitu digambarkan Islam tidak mendapatkan perlakuan adil. Sementara di satu sisi ada ormas-ormas Islam semacam Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah yang sudah clear dengan Indonesia, baik secara paham, ideologi, pemikiran, itu tidak mempunyai narasi-narasi. Jadi cenderung mereka itu pragmatis. Inilah menyebabkan era-era milenium seperti saya pada saat itu banyak mengambil men-searching referensi dari di luar dari NU dan Muhammadiyah yang sudah punya wawasan kebangsaan yang sudah mapan gitu ya. Artinya haus akan kita informasi. Harus antusias terhadap berita-berita seperti itu, paham. Akhirnya masuklah ideologi transnasional itu menjadi sebuah paham, lalu menjadi sebuah pola pikir. Pentingnya bagaimana melawan hegemoni Amerika, ketidakadilan dan sebagainya, mengekspresikan rasa itu dengan bagaimana kalau kita balas kejahatan mereka. Ada istilahnya jaza'u sayyi'atin jaza'u misluha. Balasan kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Nah, awalnya ingin berjihad, awalnya ingin beritimah, peduli terhadap nasib kaum muslimin, karena memang dalam agama diperintahkan seperti itu. Misalnya dalam hadis dikatakan masalul mu'min wa ta'atu fihim wa tarahumihim wa tawaddihim kal jasadil wahid. Perumpamaan muslim dengan yang muslim lainnya dalam persatuannya, dalam kasih sayangnya, itu seperti satu tubuh. Artinya penderitaan yang dialami oleh kaum muslimin di Palestina, di Bosnia, di Chechnya, itu juga penderitaan kita juga. Akhirnya kita ingin menghilangkan sebuah kemungkaran dengan menimbulkan kemungkaran yang baru. Jadi kita berpikir mereka juga harus mendapatkan hal yang sama di negeri kita. Nah, doktrin-doktrin itu banyak. Sementara narasi-narasi dari ormas-ormas kita yang sudah clear dengan Indonesia itu sedikit. Akhirnya kita menemukan ini jangan-jangan ini nih yang betul nih. Dalam proses pencarian akhirnya saya bergabung dengan kelompok semacam Jamaah Islamiyah, kelompok-kelompok Aman Abdurrahman seperti Jamaah Tauhid wal Jihad, lalu kelompok-kelompok JAT dan sebagainya. Saat itu Ustadz pernah, bahkan kita baca di media kan sempat membawa senjata ke Aceh, kemudian melatih mereka juga ya. Iya, betul. Sempat begitu ya. Itu saking begitu dalamnya. Nah,
Terus gimana ceritanya kok sekarang kan kita dengar setelah bebas dari penjara sering juga memberikan ceramah-ceramah untuk menyadarkan teman-temannya yang masih di dalam gitu. Nah, gimana itu kok jadi berubah, apa yang menyebabkan berubah? Iya, setelah kita bergabung dengan kelompok mereka, berinteraksi dengan mereka, bermuamalah dengan mereka, bukan sehari dua hari lagi, tapi bertahun-tahun di dalam penjara. Saya mulai menyadari ada beberapa penyimpangan-penyimpangan dalam masalah fikih, dalam pokok dinul Islam dan sebagainya yang saya melihat ini ada paham-paham seperti paham-paham Khawarij. Gitu. Misalnya ketika kita berselisih dalam terhadap pendapat sesuatu, kemudian mereka mudah mengkafirkan. Itu pertama. Yang kedua, mereka juga tidak sudi menjawab salam kepada mukhalifnya, kepada sesama teroris, bukan sesama muslim luar kelompok mereka gitu, tapi sesama teroris. Ketika mereka berselisih paham, mereka tidak mau menjawab salam kita dan mudah memvonis, lalu mudah menuduh bahwa ini binaannya intelijen, ini rekayasa intelijen dan sebagainya, dianggap sebagai sebuah rekayasa dan sebagainya. Nah, ini menyebabkan menurut saya ada penyimpangan-penyimpangan dalam masalah akidah. Mereka banyak kemudian di dalam penjara itu tidak kawin tidak menggunakan wali yang semestinya, padahal ada ayah mereka di situ. Lalu mereka tidak mau makan daging sembelihan. Alasannya apa? Daging sembelihan itu dipotong oleh orang kafir. Tahu notabene itu misalnya punya Pak Haji atau punya kaum muslimin secara umum, mereka tidak mau memakan sembelihan itu. Jadi kita simpulkan ini ada penyimpangan. Nah, ternyata di saat itu juga pada 2011 itu Syekh Osama tertembak. Abu Tabat ya, peristiwa di Abu Tabat ya. Betul, oleh tim Densus 7 dan ditemukan harta karun. Harta karun itu bukan uang, bukan emas, tapi dipunyai banyak dokumen. Dan dari ribuan dokumen itu yang diberikan kepada amir-amir aqalim, kepada amir-amir wilayah di seluruh dunia, itu hanya 19 surat yang dipublikasikan oleh CTC, Combat Center Terrorism gitu. Nah, kemudian karena di era transparansi dan ini surat itu diterbitkan dalam bahasa Inggris dan tetap dalam bahasa Arab. Sebagian kita download lalu kemudian kita terjemahkan. Kita diterbitkan oleh Ar-Rahman Media pada saat itu miliknya Jibril Abdurrahman. Ternyata di situ banyak keluhan dari Syekh Osama bin Laden sendiri. Banyaknya adanya kelompok-kelompok takfir yang menisbatkan pada kelompok-kelompok Al-Qaeda. Dan saya temukan kelompok-kelompok ini ada pada kelompok Aman Abdurrahman dengan kelompok JAD-nya. Akhirnya saya melihat ini sama. Yang dibicarakan oleh Syekh Atiyatullah Alibi, Mufti Al-Qaeda, kemudian dibicarakan juga oleh Abu Yahya Alibi, dibicarakan oleh Syekh Aiman Al-Zawahir, kemudian juga dibicarakan oleh Syekh Osama bin Laden, bahwa ternyata kelompok-kelompok mereka ini tersusupi oleh paham-paham takfir yang berasal dari paham-paham Najdiyah atau bahasa sekarang disebut dengan istilah Wahabi gitu. Nah, ini perlu dihati-hatikan gitu karena banyak mudah mengkafirkan orang lain di kelompok mereka. Inilah menjadi titik balik kemudian saya sadar bahwa ini tidak betul, bahwa ini udah banyak rekayasa, sudah banyak infiltrasi. Ya, jadi keinginan kita ingin berjuang, berjihad itu akhirnya tercemari, terkontaminasi oleh pemikiran takfir. Jadi justru malah di dalam penjara sendiri kelompok teroris itu, para napi itu nggak kompak ya? Betul. Ada berapa faksi itu yang utama? Iya, dulu kita ada dua faksi sebelum munculnya ISIS. Faksinya kelompok Aman Abdurrahman atau yang biasa kita sebut sebagai Daulah Islam. Ya, terus kemudian yang kedua ada kelompok-kelompok lebih cenderung kepada pemikiran Al-Qaeda Group. Gitu. Nah, saya ini ada di kelompok yang sini nih. Al-Qaeda ini ya, gitu. Karena saya melihatnya lebih cenderung lebih selamat, lebih aman daripada kelompok takfir ini. Gitu. Nah, terjadilah dua kubu yang menurut saya saling berhati-hati, saling waspada terhadap satu dengan yang lainnya. Bahkan mereka tidak lagi bertegur salam. Di dalam penjara mereka tidak bertegur salam, tidak mau sholat jamaah. Ya, terutama kelompok ISIS, mereka tidak mau menjadi makmum kita. Gitu. Kenapa? Karena kita dianggap bukan Islam. Dianggapnya kita bukan Islam. Karena tidak berbaiat kepada ISIS. Kita dianggap sebagai murtad, tidak sesuai dengan akidah mereka. Ini sesama teroris. Jika sesama teroris saja mereka memperlakukan kita seperti itu, bagaimana di luar kelompok mereka? Pasti lebih parah lagi. Apalagi pemerintah. Betul, apalagi kepada pemerintah justru mereka memusuhi gitu. Iya. Oke, wah menarik sekali ya sobat YouTube. Jadi ini first hand informasi ya kan, informasi tangan pertama. Saya nggak bikin. Beliau beneran di penjara, benar-benar di penjara dan benar-benar dihukum.
Dan saya kira ini saat yang baik kalau ada viewer misalnya mau tanya sesuatu, tolong tulis di komen ya, tulis di komen di bawah. Nanti insya Allah kita akan jawab. Kalau kita bisa jawab langsung di video berikutnya, atau kalau enggak nanti kita bikin jawaban dengan channel yang lain, dengan media yang lain, bisa email atau yang lain. Tat, kemudian terakhir ini Tat, saya kira peta terorisme Indonesia hari ini itu menurut Ustadz, ini kan bulan Agustus juga ya kan, bulan kemerdekaan. Kira-kira ini kan corona juga ya, masih corona. Itu kira-kira masih sudah reda. Kemarin kan kita tahu ada serangan di Kalimantan Selatan, kemudian ada serangan di Wakapolres di Karanganyar. Nah, kira-kira menurut Ustadz nih ya, yang punya kenalan banyak ya, baik di penjara maupun yang sudah di luar penjara. Kira-kira peta ke depan nih gimana nih bulan Agustus nih? Iya, selama ini kita ketahui bahwa track record jamaah atau kelompok yang selalu menyerang tanpa mengenal batas waktu dan tempat itu kan kelompok ISIS. Jadi kelompok-kelompok yang kalau di Indonesia itu terafiliasi dengan kelompok JAD, Jamaah Ansor Daulah. Nah, mereka kan menganut paham tentang Qitalun Nikayah atau jihad nikayah. Jihad yang tidak terpengaruh kepada tempat dan waktu. Mereka bisa mengadakan random di mana saja. Ketika mereka lihat itu ada sasaran di depan mereka, mereka akan main di situ. Itu sebagai bagian daripada implementasi paham dan keyakinan mereka. Kata mereka, dia tidak menjadi seorang mukmin atau muslim yang baik kalau mereka tidak yakfur bi tauhid, kufur kepada tauhid. Nah, bentuk kufur kepada tauhid itu adalah membencinya, kemudian memusuhinya, bahkan memeranginya kalau mereka mampu. Akhirnya mereka tidak melihat kondisi jamaah itu sedang kuat atau sedang lemah. Keadaan lemah mereka pompa terus, apalagi dalam kondisi kuat, maka mereka selalu menginstruksikan untuk senantiasa beramaliyat. Jadi ini menjadi sebuah ancaman di setiap tempat, dan tentu apalagi mau melihat momentum kayak 17 Agustus. Itu tentu menjadi momentum yang harus diwaspadai oleh aparat keamanan. Sebentar, saya potong. Jadi 17 Agustus tetap harus kita waspadai. Waspadai tetap gitu. Nggak bisa kita anggap sebagai, bahkan mereka menunggu dulu event-event yang seperti itu agar visi misi politik mereka tercapai dan bisa dilihat orang bahwa mereka ingin membuktikan mereka masih eksis. Mereka masih ada. Walaupun mereka kalah di Filipina Selatan, mereka kalah di Irak, kalah di Libya, di Suriah, tapi mereka masih bisa eksis. Dan ini menjadi sebuah ancaman. Dan ingat, ancaman terorisme semacam kelompok-kelompok seperti JAD ini merupakan lintas zaman. Bukan hanya ini saja, dulu sejak zaman Rasulullah, ya, zaman para sahabat sudah ada muncul-muncul kelompok-kelompok seperti ini. Sempalan-sempalan atau terorisme seperti ini sudah ada, bahkan sampai berdirinya negara di Najd ya, itu juga sama, memberontak kepada pemerintahan yang sah, lalu kemudian sampai hari ini juga menjadi sebuah ancaman, dan metodologinya sama walaupun dengan orang yang berganti-ganti, dengan problem persoalan yang berganti-ganti, tetapi secara ideologi dan paham mereka masih sama. Begitu. Oke, wah luar biasa ya. Ini saya kira sobat YouTube bisa sama-sama waspada. Cuma tidak perlu panik, tapi kita tetap harus waspada karena situasinya menurut peta kita, menurut data kita dari Ustadz Sofyan, ternyata kelompok-kelompok pro terorisme itu masih berusaha mencari cara melakukan serangan untuk menunjukkan eksistensi mereka. Nah, Tat, ini sebelum kita closing, kan Beirut ya, Beirut itu kan mungkin center di apa istilahnya kan Parisnya Timur Tengah gitu ya, tiba-tiba kemudian ada kejadian seperti itu. Ada spekulasi nih, wah jangan-jangan ini Mossad ya kan, spekulasi nih, teori konspirasi. Jangan-jangan ini Mossad, jangan-jangan ini Amerika Serikat, jangan-jangan ini Rusia. Kemudian dari bahannya sendiri Tat, itu kan amonium nitrat ya. Nah, kira-kira Ustadz Sofyan melihat sekilas aja dulu nih dari data-data yang sudah ada, dari bahan yang sudah ada, kira-kira soal Beirut nih gimana? Iya, jadi Beirut ini kan termasuk wilayah Syam. Wilayah Syam itu akan sampai kapanpun menjadi sebuah qadhiyatul kubra. Jadi menjadi sebuah persoalan besar bagi umat Islam karena ini masuk dalam wilayah juga dekat dengan Palestina. Ada di situ ada Yerusalem, ada Al-Quds dan sebagainya. Ada orang-orang Yahudi yang bertempat secara ilegal di sana gitu. Dan ini menjadi persoalan yang belum selesai sampai hari ini. Dan dia tetap akan terus menjadi sebuah pusaran konflik sampai kapanpun selama persoalan Palestina ini belum selesai. Kita ketahui bahwa Lebanon Selatan itu juga pernah dijadikan basis bagi tentara Hizbullah dalam melawan Israel pada saat itu. Kemudian juga kita lihat di sana banyak faksi. Jadi
Beirut, Lebanon ini sangat-sangat plural sebetulnya. Di sana faksi Syiah juga cukup kuat. Bahkan tentara Suriah itu juga sempat lama tinggal puluhan tahun di sana gitu ketika konflik Israel gitu. Bahkan ada kelompok Sunni juga, ada kelompok Syiah juga, ada kelompok Druze, ada kelompok-kelompok Kristen yang juga militan. Mereka punya persenjataan masing-masing kelompok dan sebagainya. Jadi memang itu daerah-daerah yang banyak ini ya, banyak faksi, banyak kepentingan di sana. Dan karena daerah itu daerah konflik, yang bahkan pernah dijadikan sebagai basis utama bagi kelompok Hizbullah terutama di Lebanon Selatan, itu mereka pasti membutuhkan yang namanya bahan baku untuk bom, peluru, bahan. Kita ketahui bahwa amonium nitrat itu adalah bahan baku untuk membuat bahan peledak. Sebetulnya bahan amonium nitrat itu bukan bahan dasar daripada pupuk Korea. Dia untuk perkebunan dan sebagainya, tapi tidak banyak direkomendasikan oleh banyak petani dan sebagainya atau banyak sebuah negara karena memang bisa disalahgunakan. Dengar-dengar dulu bom Bali bahannya amonium nitrat. Betul, amonium nitrat. Jadi ternyata mereka juga beli di pasar kimia di Surabaya oleh Amrozi dan sebagainya. Maka untuk membeli amonium nitrat walaupun dengan alasan buat pupuk, bisa di cover dengan membuat ini buat pupuk Pak sebagainya. Tapi harus dengan KTP. Ada mulai pengetatan seperti itu. Kenapa? Bisa disalahgunakan. Dan peristiwa-peristiwa baik dari bom Bali 2 sampai Marriott yang pertama tahun 2003 sampai bom Australia itu masih menggunakan bahan-bahan seperti amonium nitrat. Gitu. Artinya ini bisa disalahgunakan gitu. Nah, yang kita habis pikir adalah bom Bali itu yang menyebabkan 213 orang terbunuh sampai 88 warga Australia terbunuh pada bom Bali 2 itu juga hanya 1 ton. 1 ton. 1 ton itu. Ini 2.700 ton. Ini 2.700 ton. Iya. Bahkan di bom Australia itu dengan campur-campur barang itu cuma sampai hanya 500 kilo sampai setengah ton lah atau 700 kilo gitu sampai sedahsyat seperti itu. Apalagi ini sampai 2.700 lebih ton gitu. Ini bahan buat apaan gitu? Lahan pertanian yang seperti apa yang dibutuhkan untuk membuat ini gitu? Oke lah itu buat kita husnuzon misalnya itu buat pupuk gitu, tapi ini mencurigakan. Maka bahan itu tertahan sampai sekian tahun, baru kemudian meledak sendiri. Saya nggak tahu pemicunya apa gitu. Ini tentu dengan jawaban teori-teori konspirasi banyak hal gitu. Bisa jadi ada negara yang terancam dengan banyaknya bahan peledak seperti itu gitu. Ini menyebabkan kemudian dihancurkan dan bisa aja spekulasi seperti itu. Tapi yang jelas ini sangat luar biasa. Kita turut berduka cita terhadap jatuhnya korban di antara umat manusia dalam hal ini, dan mudah-mudahan tidak ada lagi ya menyimpan barang-barang di tempat umum, di tempat-tempat yang berbahaya dan sebagainya. Baik, syukron Ustadz sudah datang dan berbincang. Sobat YouTube, terima kasih banyak ya sudah menyimak. Tentu banyak yang masih menyimpan pertanyaan, jangan khawatir, silakan tulis di bawah. Nanti akan kami respon di pertemuan-pertemuan berikutnya maupun dengan channel yang lain. Sekali lagi, jangan lupa untuk subscribe, klik like, dan share di berbagai WhatsApp grup Anda maupun channel pertemanan Anda. Terima kasih dan salam intelijen.